Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa pencinta kajian kitab Syakhsiyatul Muslim, kita kembali bertemu pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, pertemuan yang kita diberikan tambahan ilmu di dalamnya, dan pertemuan yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah balas kelak pada kita di akhirat dengan balasan yang berlipat ganda. Para pemirsa, sebelumnya kita sudah membahas, ya maksud saya pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan poin yang ke-13, yaitu yasumu syahra Ramadan wa yaqumu lailah. Dia seorang muslim berpuasa di bulan Ramadan dan juga menegakkan qiyamul lailnya di bulan tersebut. Ini poin yang ke-13 dari judul besarnya Al-Muslimu ma'a Rabbih. Nah, ini sudah kita bahas ya, sekalipun belum tuntas memang. Sekarang coba kita untuk menuntaskannya, ya. Kita coba akan menuntaskannya. Terakhir bahasan kita itu bahwa seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang bukan kawe-kawean, seorang muslim yang bukan amatiran, tapi seorang muslim yang benar-benar sejati begitu ya, benar-benar soleh dia tidak akan mau dia tidak akan ingin dan tidak mau ya menghabiskan malam-malam bulan Ramadan itu dengan begadang, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Ada orang yang memang menghabiskan malam Ramadan itu dengan apa? Dengan banyak cerita aja. Cerita ngalur ngidul ke sana ke sini gitu kan. Sama teman begadang tanpa ada nilai ibadah di situ. Akhirnya dekat subuh, katanya terakhir kan begitu ceritanya di sini. Dekat subuh lalu dia udah mulai ngantuk begitu kan. Karena memang kadang-kadang orang kalau nggak tidur itu dari malam sudah mendekati subuh semakin enak tidur memang kan. Lalu dia makan sedikit untuk makan sahur, lalu dia pergi ke tempat tidurnya, lalu tidur, dan bahkan pun tidak sempat ya untuk melakukan ibadah salat subuh. Kenapa? Karena ngantuk berat memang. Kenapa? Karena malamnya sudah dihabiskan untuk begadang. Tapi muslim sejati tidak. Dia habiskan bulan ini adalah bulan syahrul ibadah. Bulan ibadah mulai dari awal sampai akhir. Startnya ibadah aja. Udah nggak ada cerita lagi. Begitu ya. Innal muslima at-taqiyah, kita lanjutkan ini. Innal muslima at-taqi al-wa'i, sungguhnya seorang muslim at-taqi yang dia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Al-wa'i yang memperhatikan ta'alima dinihi, ajaran-ajaran agamanya. Ya'udu min salatit tarawih, ketika dia sudah kembali dari salat tarawih, artinya kembali ke rumah setelah melaksanakan tarawih di masjid, fala yutila as-sahra, dia tidak akan memperpanjang lagi begadang. Ini kadang-kadang sampai rumah minum kopi, cerita-cerita, bahkan mungkin nonton sepak bola, ya, sampai nanti sahur dia. Siangnya baru dia tidur, kan gitu. Ini tidak. Ketika dia kembali dari salat tarawih, fala yutilu as-sahara, dia tidak akan memperpanjang yang namanya begadang. Li'annahu sayastayqidu ba'da suwai'at qalilatin, ba'da suwai'atin qalilatin liqiyamil laili. Karena dia tahu, li'annahu, karena sesungguhnya seorang muslim sayastayqidu, dia tahu akan bangun kembali. Dia akan bangun kembali ba'da suwai'an, setelah setelah beberapa waktu. Setelah beberapa waktu yang sedikit, artinya setelah beberapa jam saja. Untuk apa dia bangun kembali, ikhwan? Liqiyamil lail, untuk qiyamul lail. Wa tanawuli ta'amis sahur, dan juga untuk makan sahur. Kita tahulah bahwa memang seorang muslim ya di bulan Ramadan ini banyak kali kemenangannya, banyak kali keutamaannya. Dia makan sahur, ketika di waktu sahur itu kan waktu untuk istijabah berdoa. Sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa ats-tsulusul akhir. Ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa, hina yabqa, ya, ketika tersisa ats-tsulusul lail min ats-tsulusul akhir minal lail, sepertiga terakhir dari malam. Kemana turun? Ila sama'id dunya, ke langit dunia.
Maka kata Allah SWT, hal min sa'ilin fa'utiyalah. Apakah ada orang minta, aku akan berikan. Hal min da'in, apakah ada orang yang berdoa, fa'ujibalah, aku akan mengabulkannya. Fahal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Apakah ada orang minta ampun, aku akan ampunkan. Ini tentu di Ramadan kesempatan seperti ini hampir tiap malam kita dapatkan. Kan begitu. Mungkin kalau di Ramadan agak berat gitu kan. Ini kita di Ramadan sambil makan sahur, sambil doa, makanya diiringi dengan sholat lagi. Makanya seorang muslim benar-benar dia memanfaatkan momentum yang berharga ini untuk apa? Untuk qiyamul lail dia. Makanya ketika dia siap sholat tarawih, nggak lagi cerita dia. Mungkin kita tidak tahu ya, beberapa daerah itu memang tarawihnya agak panjang gitu. Mungkin jam 11 baru selesai. Tapi sebagian daerah umumnya itu jam setengah 10 udah selesai. Di Sumatera Utara ini khususnya umpamanya itu jam setengah 10, ya mungkin jam setengah 10 lebih sedikit. Artinya jam 10 kurang itulah selesai sholat tarawih. Pulang ke rumah nggak usah banyak cerita lagi, langsung tidur. Kenapa? Karena dia tahu nanti jam 3 dia harus bangun. Atau setengah 3 dia harus bangun. Ya, untuk qiyamul lail tentunya. Karena dia jam setengah 5 sudah sahur umpamanya. Karena memang sangat dianjurkan sahur itu dekat ya, mengakhirkan sahur. Ya, menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Nanti kita akan jelaskan di depan ini insyaallah taala. Jadi intinya bahwa seorang muslim ketika kembali dari sholat tarawih dia tidak akan perpanjang lagi untuk apa? Untuk dia ini yutilus sahra, untuk dia berlama-lama, untuk begadang. Kenapa? Dia tahu akan bangun lagi nanti, maka dia segera tidur dengan cepat untuk sebagai apa ya? Sebagai penyemangat lah untuk mengistirahatkan jasadnya atau tubuhnya sebentar, karena dia akan bangun lagi untuk qiyamul lail dan untuk makan sahur. Tsumma dhahaba ilal masjid, kemudian pergi ke masjid lagi. Untuk apa? Li ada'i sholatil fajri, untuk sholat fajar. Tidak seperti yang tadi, yang tidak seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Ini kan orang yang begadangnya malam, begadang sampai pagi, akhirnya sholat subuh pun ketinggalan. Nah, begitu ini tidak. Dia memang udah atur ya jadwal waktunya itu, disiplin dia sehingga dia tidak akan pernah melewatkan satu ibadah pun. Walaqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk makan sahur. Lima fihi min khairin katsirin, karena di situ ada kebaikan yang sangat banyak. Faqal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu barakatan, ada keberkahan. Jadi walaupun gak enak sahurnya, makan sahur aja, ngambil sunnah. Gitu. Gak enak Pak Ustaz. Udah gak apa-apa, telan aja sedikit, walaupun sedikit, karena untuk ngambil sunnahnya ini ada keberkahan di situ. Jadi beda orang yang makan malam ya karena siap menonton bola lalu makan gitu kan, dengan orang yang bangun karena sahur gitu, kan beda. Sama seperti yang pernah kita jelaskan, orang yang kelaparan, orang kehausan lalu mendapatkan makanan, gembira tentunya. Tapi kalau orang yang kehausan dan kelaparan karena puasa lalu berbuka, gembiranya akan berbeda dengan orang yang gembira ketika kelaparan mendapatkan makanan tadi. Karena dia menahannya itu karena ibadah kepada Allah. Ini menahannya karena nggak dapat makanan dan minuman. Nah, kan berbeda ya. Jadi karena itu ikhwati fillah, azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Maka kita pergunakan makan sahur itu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, dan kita berusaha makan sahur. Makan sahur itu ibadah. Jadi kemuliaan, udah makan enak ya kan, minum enak, ibadah lagi. Allahu Akbar. Karena ini makan sahur bukan makan biasa gitu. Ya, makan sahur, makan untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu camkan hadis ini, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di makan sahur itu ada keberkahan. Dzalika annal istiqadha lis sahuri yudzakiru bi qiyamil lail. Dzalika, hal itu karena al-istiqadha, annal istiqadha lis-sahur, karena bangunnya kita untuk makan sahur ya. Yudzakiru bi qiyamil lail, makan sahur itu mengingatkan kita untuk qiyamul lail. Ya, karena bangunnya kita untuk sahur itu yudzakiru bi qiyamil lail, dia mengingatkan kita untuk qiyamul lail. Karena memang kesempatannya pas gitu kan. Gitu. Sebelum makan atau ba'dal makan, ya mungkin yang afdolnya qabdal makan. Sebelum makan sahur maksudnya. Sebelum makan sahur sholat dulu. Ya, berapa rakaat, ya. Jadi karena memang katanya bahwa bangun kita untuk sahur itu mengingatkan kita sekaligus untuk qiyamul lail. Wa yunashitun nufusa lil intilaqi ilal masajid.
Dan juga makan sahur itu yunasyitu, membuat orang jadi semangat. Yunasyitun nufus, dia membuat jiwa jadi semangat. Yunasyid artinya membuat jiwa jadi semangat. Li'intilaqi ilal masajid, untuk berangkat ke masjid, untuk pergi ke masjid. Li'adai salatil fajri fi jama'atin, untuk melaksanakan salat fajar secara berjamaah. Hada ila ma fihi min taqwiyatil ajsam. Min hada ila ma fihi min taqwiyatil ajsami ala shaum. Ini juga, sahur ini juga memperkuat tubuh untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi ini luar biasa sahur ini. Wa hadza ma kana yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yurawwidu alaihi ashabah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yurawwidu alaihi ashabah, dan dia pun merayu dan mengajak para sahabatnya untuk melakukan hal demikian. Makan sahur adalah keberkahan, ya. Makan sahur mengingatkan kita untuk qiyamul lail. Makan sahur yang membuat jiwa kita semangat untuk pergi ke masjid. Makan sahur membuat kita jadi kuat untuk berpuasa. Jadi ada empat minimal ya. Minimal ini 4. Allahu Akbar. Apa pertama? Makan sahur itu ada keberkahan, ya. Makan sahur itu membuat kita, mengingatkan kita untuk qiyamul lail, ya. Makan sahur itu membuat jiwa kita jadi semangat untuk pergi melaksanakan ibadah salat subuh. Makan sahur itu menguatkan kita untuk melaksanakan ibadah berpuasa. Beda orang yang makan sahur dengan yang enggak. Saya enggak juga, Pak Ustaz, tahan juga. Beda tahan antum. Antum meninggalkan salah satu sunnah. Apa? Sunnah sahur. Karena sahur ini juga salah satunya, sunnahnya juga dilakukan untuk menyelisihi ahli kitab. Ahlu kitab al-Yahudi wan Nasara, mereka tidak makan sahur. Ya, kita makan sahur. Ya. Jadi kita makan sahur diakhirkan. Kita makan sahur diakhirkan. Ya. Kemudian fa'an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Zaid bin Thabit, semoga Allah meridainya, qal, ia mengatakan, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah ya kalau kita bisa makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan mereka lah, para sahabat yang bertemu dengan Nabi, ikut berjuang bersama Nabi, makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu surga. Tsumma qumna ila shalah, kami pun melakukan salat. Tsumma qumna, kemudian kami menegakkan salat. Qila, dikatakan, ada yang menanya, kam kana bainahuma, berapa sih jarak sahur Nabi dengan salat subuh itu? Qal, Zaid bin Thabit mengatakan, khamsuna ayah, 50 ayat. Inilah para sahabat, inilah salafun salih, yang apa-apa itu mengukurnya dengan Al-Quran gitu. Mereka enggak dibilangnya setengah jam, tapi dengan ayat itu menunjukkan mereka dekatnya dengan Al-Quran gitu. Sedikit-sedikit dengan Al-Quran. Maka ketika ditanya, jarak rumah antum ke masjid berapa, akhi? Oh, 50 kali selawat kepada Nabi, 600 istighfar. Ini orang-orang soleh kalau jawabannya seperti ini. Ini kadang-kadang jawabannya berapa? 2 menit lah, 3 menit lah, 10 menit lah. Pasti kita dengan waktu saja kan. Mereka enggak selalu mengikatnya itu dengan ayat, dengan ibadah gitu. Seperti ini 50 ayat. Ya baru kita terjemahkan ke waktu. 50 ayat berapa kira-kira? 50 ayat apakah sampai 50 menit? Enggak sampai. 1 ayat 1 menit enggak mungkin kan? Gitu. Apakah 20 menit? Mungkin bisa jadi, atau 25 menit. Ya. Gitu, 1 menit 2 ayat. Jadi oleh karena itu, jadi hadis ini luar biasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ini menunjukkan para sahabat sangat dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka selalu mengkait-kaitkannya dengan Al-Quran. Gitu. Antum pernah nggak tanya orang, berapa jarak rumah antum ke masjid, akhi? 300 ayat. Nggak ada. Kita mungkin langsung spontanitas saja jawab. Mungkin palinglah 5 menit naik sepeda motor, 3 menit dan 10 menit mungkin jalan kaki. Jarang kita mengaitkannya karena kita nggak dekat dengan Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Di sini hadis ini menerangkan bahwa memang sahur Nabi dengan sholat subuh itu dekat. Jadi jangan sahur jam 12 malam, itu nggak sahur namanya. Sahurnya jam 1, itu nggak sahur namanya. Sahur itu minimal lah ya, minimal mungkin setengah 5. Atau jam 4 lah, jam 4. Oke, jam 4. Ya. Ini kadang-kadang sahurnya itu jam 2 gitu kan. Ini sahur atau apa gitu, atau makan malam, mentong ya. Enggak, sahur itu dekat subuh memang. Itulah waktu sahur namanya. Karena waktu sahur itu nggak akan terpastikan kecuali di situ memang.
sepertiga malam terakhir. Di mana dia? Mulai dari jam 3 atau jam setengah 4, jam 4, ya setengah 5 sampai nanti subuh. Jadi waktu Nabi SAW bersahur itu sangat dekat dengan subuh. Apa subuh dengan sahur Nabi? Sekitar 50 ayat. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita break sesaat, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Salam TV.